Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur bersama kami Penatua Aryo Setio dari GKJW Jemaat Singosari. Firman Tuhan dalam Sapaan Pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 14-15 yang demikian firman-Nya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam suasana bulan keluarga. Sebuah momen yang mengajak kita semua, baik sebagai orang tua, sebagai anak, suami, istri, maupun sebagai anggota jemaat, untuk kembali melihat keluarga bukan sekedar unit sosial, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ladang pertama pelayanan kasih Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 14-15, Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan keluarga masa kini. Ia berkata, "Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Dalam berbagai relasi yang kita jalani, termasuk relasi dalam keluarga, kasih adalah fondasi utama yang mempersatukan segala keberagaman. Watak yang berbeda, pemikiran yang sering tidak sejalan, bahkan luka yang pernah ditorehkan oleh anggota keluarga sendiri. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih yang sejati, yaitu kasih yang bersumber dari Kristus, tidak hanya berhenti pada perasaan, melainkan menjadi tindakan konkret yang menyentuh dan menyembuhkan. Kasih mengajarkan kita untuk menerima dan memaafkan, bukan menuntut dan menyalahkan. Kasih menuntun kita untuk berkorban dan memberi, bukan hanya menunggu dan meminta. Kasih mengubah konflik menjadi pembelajaran, mengubah kekecewaan menjadi kesempatan untuk bertumbuh bersama. Di ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah di sini mengandung arti seperti wasit atau penentu akhir. Dalam keluarga, ketika emosi memuncak, ketika perbedaan pendapat tak terhindarkan, siapakah yang menjadi penentu sikap dan keputusan kita? Biarlah damai sejahtera Kristus yang menjadi pemimpinnya. Damai Kristus bukan berarti tidak ada masalah, tetapi sikap hati yang tetap tenang dan berserah meskipun badai datang. Ini hanya bisa terjadi bila kasih menjadi pakaian hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, dalam keluarga modern saat ini, tantangan datang dari berbagai sisi. Orang tua sibuk bekerja, anak-anak merasa kesepian, anak-anak lebih akrab dengan gawai daripada dengan percakapan bersama. Konflik-konflik kecil dibiarkan membesar karena tidak ada ruang untuk mendengar satu sama lain. Tanpa kasih Kristus dan damai sejahteranya, keluarganya menjadi tempat tinggal bersama, bukan rumah yang menghidupkan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita semua untuk kembali menjadikan kasih dan damai sejahtera Kristus sebagai dasar utama kehidupan keluarga. Tidak perlu menunggu momen-momen yang besar, tetapi kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana seperti mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan,
menyempatkan waktu makan bersama tanpa gangguan ponsel, meminta maaf meskipun kita bukan satu-satunya yang salah, mendoakan satu sama lain setiap pagi dan malam, menyediakan waktu untuk mendengarkan isi hati pasangan kita atau anak-anak kita. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama kita belajar menjadi murid Kristus, tempat di mana kita saling membasuh kaki, saling menopang, dan saling memelihara dalam kasih. Biarlah setiap anggota keluarga kita merasakan bahwa rumah bukan sekedar tempat kembali dari kesibukan masing-masing, tetapi tempat di mana kasih dan damai sejahtera Kristus nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.